Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengguna YouTube dimanapun berada, jumpa lagi dengan kami si Malaba Fishing. Izinkan kami setiap 3 hari sekali insya Allah untuk mengupdate informasi seputar pakan ikan hias dan salah satunya adalah kutu air. Kami selalu mencoba untuk melakukan eksperimen dan penelitian secara kecil-kecilan terkait dengan pakan ikan hias ini teman-teman semuanya. Dan tentu saja hasil daripada eksperimen yang kami dapatkan ingin sekali kami sampaikan untuk semua yang menonton video-videonya si Malaba Fishing. Artinya informasi ataupun temuan-temuan yang bisa kami dapatkan semoga juga bisa menjadi informasi dan ilmu bagi kita semua. Baik teman-teman semuanya, request dari beberapa netizen kita tentang kultur kutu air jenis Daphnia magna atau kutu air raksasa itu menggunakan air lele. Baik teman-teman semuanya. Nah, pada tema kali ini kita akan mencoba sebuah kultur kutu air dengan menggunakan air lele. Teman-teman semuanya, dalam pikiran kita ketika hendak mengkultur kutu air menggunakan air lele, tentu teman-teman berimajinasi membayangkan sebuah kolam lele yang luas, kemudian lelenya yang banyak, airnya yang berlimpah. Tapi kami mencoba untuk tidak mengarahkan seperti itu. Kami mencoba menyajikan sebuah metode yang simpel. Sebenarnya bagi teman-teman semua yang ingin memanfaatkan air lele untuk kultur kutu air, tidak mesti harus menggunakan kolam yang terlalu besar, luas, yang mungkin kita keterbatasan lahan. Dengan menggunakan bak-bak seperti ini pun bisa. Teman-teman, dengan menggunakan bak seperti ini, teman-teman bisa membeli bibit lele atau lele yang ukurannya sudah cukup dewasa, itu sebanyak 5-10 ekor. Masukkan di bak sini, kemudian kita kasih pakan. Dalam beberapa hari, itu airnya sudah bisa kita pergunakan untuk pakan kutu air atau untuk media tanam sebagai kultur kutu air. Nah, untuk itu, kami telah mempersiapkan beberapa hari lalu proses awal untuk kultur air menggunakan air lele. Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman semuanya, pada konten kali ini kita akan membuat sebuah ulasan ya, bagaimana mengkultur kutu air dengan memanfaatkan air kolam lele. Nah, ini konten permintaan dari beberapa teman kita ya, netizen yang sering on di channelnya si Malaba Fishing. Mereka minta supaya dengan memanfaatkan air kolam lele itu seperti apa efektivitasnya untuk mengkultur kutu air. Baik teman-teman, untuk melakukannya sebenarnya kita tidak perlu ribet-ribet ya. Kita hanya membuat kolam terpal kecil ini aja. Dan ini kita khusus sebenarnya lelenya kita tanam nanti di sini. Kemudian akan kita ambil airnya. Nah, airnya ini sebenarnya dulunya kita manfaatkan untuk kultur kutu air, tapi karena di outdoor cukup kewalahan kita mengatasi jentik nyamuk, airnya kultur kita pindahkan di dalam teman-teman semuanya sekarang, dan aman ya di dalam ya. Nah, kita manfaatkan ini untuk sebagai pakan, jadi sebagai sumber pakan. Kita sudah punya bibit lelenya seperti ini, jumlahnya 50 ekor, kita beli 40.000. Dan yang ingin kita ketahui adalah setelah bibit lele ini kita masukkan, berapa lama air di bawah ini bisa kita manfaatkan sebagai pakan kutu air. Baik teman-teman, akan kita mulai dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Lele ini akan kita tanam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, finish teman-teman, lelenya sudah masuk. Jentik nyamuk yang kemarin merajalela sudah bertemu musuh alaminya. Lelenya juga tampak bahagia ya di tempat yang baru, di air yang sudah kita diamkan selama lebih dari 2 minggu ini. Dan kita pengen tahu hari ini, tolong dicatat kita masukin lelenya tanggal berapa. Baik teman-teman, akan kita catat di sini. Kita memasukkan bibit lele ini pada tanggal 26 April tahun 2021 ya, 26 04 2021. Oke. Nanti kita akan lihat pertumbuhannya seperti apa.
Kemudian berapa hari air ini efektif untuk kita pergunakan sebagai pakan kutu air. Baik teman-teman semuanya, setelah beberapa hari bibit lele kita lepas di kolam terpal ini, air sudah nampak menghijau dan kita rutin memberikan pakan ini teman-teman. Ini adalah pakan khusus ikan lele, mereknya bisa 781 yang min 2, kemudian bisa juga menggunakan PF 500. Nah teman-teman semuanya, kita akan beri pakan. Baik teman-teman semuanya, sekarang sudah beberapa hari lele sudah kita kasih makan dan airnya sudah layak untuk kita jadikan pakan kutu air. Nah karena itu kita akan mengikuti request dari teman-teman semuanya yang bagaimana mengkultur kutu air jenis Dapnia dengan menggunakan air lele. Yang pertama kita menggunakan bak ini teman-teman. Nah bak sederhana seperti ini ya, ukuran seperti ini. Kira-kira ini bisa menampung air sekitar 10 liter ya teman-teman, maksimumnya. Dan di sini sudah kita kasih tulisan Dapnia 29 April. Kenapa kita kasih tulisan seperti ini? Supaya kita bisa menghitung nanti sudah berapa hari kita melakukan kultur kutu air ini. Sebelum kita memasukkan air ke dalam bak kultur ini, kita akan cek dulu kondisi airnya itu apakah benar-benar sudah layak. Baik teman-teman semuanya, kita akan ambil air kolam lele ini ya. Ya, silakan. Baik, teman-teman semuanya, ini dia air kolam lelenya. Teman-teman bisa lihat warnanya sudah hijau seperti ini. Dan kami pastikan bahwa air ini sudah layak untuk kita pergunakan sebagai media kultur kutu air jenis Dapnia magna. Baik teman-teman, kita langsung masukkan saja ke wadah seperti ini. Ya. Oke, kita akan masukkan lagi sampai kira-kira ketinggian air 15-20 cm. Seperti ini teman-teman. Airnya berwarna hijau pekat karena kondisi kolamnya kita letakkan di outdoor dan mendapat sinar matahari cukup ya. Ya sedikit lagi, ini baru sekitar 10 cm airnya. Kita tambahkan lagi hingga 15-20 cm. Oke. Ya, seperti ini teman-teman kondisi airnya. Kita akan amati. Ya, cukup pekat ya. Cukup pekat. Dan mudah-mudahan ini sudah memenuhi syarat untuk kita kultur kutu air jenis Dapnia magna. Teman-teman semuanya, untuk tahap selanjutnya kita akan memasukkan starter Dapnia. Ini teman-teman starter Dapnianya. Ya. Teman-teman bisa lihat. Di sini kami menggunakan starter itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. 15-20 ekor saja sudah cukup gitu. Tapi kami akan pilih yang ukurannya sudah dewasa dan kita jamin ini terbebas dari organisme pengganggu seperti misalkan kutu air, kutu jet maksudnya ya. Kutu jet dan organisme-organisme lain. Adapun teknik bagaimana supaya starter ini atau bibit ini dia terbebas dari kutu jet sudah banyak sekali kami upload pada video-video kami sebelumnya, yaitu menggunakan metode sortir dengan alat pipet plastik ya. Nah ini teman-teman starternya langsung saja akan kita masukkan ke dalam bak ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita akan masukkan. Oke. Iya. Starter kita udah masukkan teman-teman semuanya. Tahap selanjutnya kita akan memberikan aerasi atau
aerator atau pompa gelembung. Tujuan pemberian pompa gelembung ini adalah untuk kita menjaga atau oksigen terlarut yang terdapat di dalam bak kultur ini dia terjamin cukup. Karena starter yang barusan kita masukkan itu dia dalam 1 jam biasanya itu akan langsung berkembang biak ya. Seperti ini teman-teman. Ya, kita masukkan gelembungnya. Oke. Jadi aliran gelembungnya juga tidak boleh terlalu besar, kecil saja ya teman-teman. Cukup ada gelembung sedikit. Dan gelembung udara ini kita tidak hidupkan 24 jam. Kita dalam 1 hari itu cukup 2-3 jam saja. Biasanya setelah 2-3 jam kita akan cabut, pindahkan ke bak yang lain. Jadi kita bikin sistem gonta-ganti seperti itu ya. Kalau kita siklus selama 24 jam terus-menerus juga nggak terlalu bagus ya. Karena akan mengganggu mobilitas daripada kutu air yang sedang berkembang biak di bak kultur seperti ini. Oke teman-teman, untuk melihat hasilnya kira-kira seperti ini. Di bak belakang kami ini sudah ada kultur Dapnia yang kami lakukan pada 2 hari yang lalu. Pertumbuhannya seperti apa? Baik, kita akan lihat teman-teman. Baik teman-teman semuanya, ini adalah bak kultur Dapnia magna yang kami lakukan pada 2 hari yang lalu. Hasilnya sudah seperti ini teman-teman. Pertumbuhan cukup banyak dan cukup melimpah. Ya, seperti ini teman-teman. Oke, nah ini dia nih. Ini adalah Dapnia magna atau kutu air raksasa yang kita kultur 2 hari yang lalu. Sudah cukup padat. Padahal kita menambahkan starternya itu sekitar 20-30 ekor saja, tidak lebih teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan 1 minggu yang akan datang ini sudah bisa kita panen. Teman-teman semuanya, banyak sekali pertanyaan dari teman-teman berisi keluhan-keluhan. Katanya pada saat kultur kutu air itu di hari ke-3, ke-5, ke-7 banyak, tapi kemudian di hari berikutnya kemudian kutu air itu habis. Persoalannya itu tidak jauh-jauh karena kualitas air menurun. 1, diakibatkan oleh teman-teman menambahkan pakan yang terlalu berlebihan. Yang kedua, mungkin bisa jadi kandungan oksigen ini yang berkurang. Beberapa solusi diantaranya adalah teman-teman di hari ke-5 itu kurangin air ini sebanyak 25%. Jadi kita ambil pakai gayung, dikurangin 25%, pindahkan ke bak yang lain, tapi jangan lupa disaring ya. Jangan lupa disaring supaya kutu airnya itu bisa kita kembalikan. Nah, air yang 25% kita kurangin tersebut jangan dibuang, tapi kita tambahkan dengan air bersih, tambahkan kultur lagi, tambahkan starter lagi. Dan air bak yang kita kurangin ini, itu kita ambil 25% kita tambahkan lagi dengan air yang baru. Jika teman-teman melakukan hal seperti itu, maka kami pastikan bahwa bak-bak kultur dari teman-teman akan bertahan lama. Sebagai contoh, bak kami yang paling ujung itu. Bak kami yang paling ujung itu sudah lama sekali ya, itu untuk jenis kutu air Moina. Itu sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau yang bak nomor 2 ini juga udah lebih lama. Bak nomor 2 ini berisi kutu air Dapnia magna. Ini ngebum banget. Tiap hari itu nggak pernah berkurang. Dan usia airnya ini itu udah lebih dari 1 bulan. Kalau teman-teman scroll di channelnya si Malaba Fishing, itu ada kami buat video judulnya Kultur Kutu Air Dapnia yang bibitnya dibeli secara online. Nah, ini baknya. Ini baknya nih yang kami buat konten 1 bulan lebih yang lalu. Dan sampai saat ini tidak pernah berkurang. Dan air tidak pernah tidak pernah kami buang, hanya kami kurangi 25%, kami tambah dengan air yang baru, kami kasih aerator. Sudah mulai terlihat airnya kurang segar, buru-buru kita bertindak cepat, kurangi 25%, tambah air baru. Dan terus seperti itu. Dan kondisi airnya sangat bagus. Boleh kita akan lihat teman-teman. Ini dia teman-teman. Ini kutu air Dapnia. Ini usia airnya itu sudah sangat lama. Sudah lebih dari 1 bulan. Ini adalah bak kultur yang waktu itu kami buatkan kontennya dengan judul Ternak Kutu Air Dapnia yang bibitnya dibeli secara online. Ini baknya, sampai sekarang tuh masih tuh.
Bahkan kutu airnya itu bergerak sampai ke dasar bak. Artinya kualitas air tidak menurun. Seperti ini teman-teman. Baik teman-teman, itulah tadi sudah kami kasih lihat bahwa bak kultur Dapnia Magna kami ini sudah berusia lebih dari 1 bulan. Itu air tidak pernah kami ganti, jadi hanya kami kurangi 25%, tambahkan dengan air yang baru. Jadi teman-teman tidak usah ragu dengan kultur kutu air ini hanya bertahan 1 minggu kemudian hilang, tidak seperti itu. Buktinya kultur yang kami lakukan di ruangan ini, semuanya di indoors kami lakukan kultur saat ini, semuanya bertahan lama. Bak-bak ini ada yang udah berusia 1,5 bulan, bahkan hampir 2 bulan, dan kutu airnya terus dan terus. Ya memang ada saat-saatnya mungkin dia akan menurun, karena kita ambil terus menerus, kita off dulu, jangan kita panen, kita akan panen di bak sebelahnya, kemudian 2-3 hari kemudian dia akan muncul kembali, sehingga kami tidak pernah kekurangan yang namanya kutu air untuk memberi pakan ikan hias di lokasi budidaya kita. Baik teman-teman, kami sudah menampilkan bagaimana ternak kutu air menggunakan air kolam lele, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya bahwa ternyata ternak kutu air menggunakan air kolam lele itu tidak serumit atau tidak sesulit yang kita bayangkan selama ini. Cukup dengan menggunakan bak terpal, diberi ikan lele, diberi pakan lelenya secara rutin, dan airnya sudah bisa kita manfaatkan. Sesimpel itu teman-teman bisa lakukan di rumah. Atau bagi teman-teman yang tidak punya terpal bisa menggunakan bak-bak seperti ini. Ikan lelenya cukup 5-10 ekor saja sudah cukup. Semoga konten ini menjadi inspirasi dan motivasi buat teman-teman untuk melakukan kultur kutu air di rumah guna menciptakan ketahanan pangan untuk ikan-ikan hias kesayangan kita. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.